Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Yang menarik begitu ya, Menkominfo Budi Ari bakal bereskan akun-akun buzzer yang meresahkan jelang pemilu di 2024. Saya kira ya saya setuju sekali dengan pendapat itu begitu kan. Saya kira bahwa apakah dia mau begitu atau berani begitu ya untuk membereskan begitu ya masalah akun-akun buzzer itu begitu kan. Kita kan sudah jelas di situ begitu. Kalau Projo ingin relawan-relawan yang kemudian mendukung Pak Prabowo sama saja begitu kan, ada suatu kepentingan besar begitu. Saya kira ya sah-sah aja begitu kan. Tetapi kita lihat saja, kita itu ya mengkritik pemerintah bukan berarti kita buzzer begitu ya. Tetapi karena kita sayang, cinta, ada kontrol dari masyarakat begitu kan. Itu jangan salah paham di situ begitu ya. Tetapi banyak sekali pro dan kontra. Mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya, Menkominfo Budi Ari, saya akan bereskan akun-akun buzzer yang meresahkan jelang pemilu di 2004. Katanya begitu ya. Mari kita baca ya. Jadi adi ya, jadi ada ya, Budi Ari ingin ya menyingkirkan akun-akun buzzer yang meresahkan saat menjelang pemilu di 2024. Ayolah sekarang ya juga tandai mereka yang sibuk ya nyinyir di timeline ya dengan hashtag ya. Bahkan ya, oh no ya, the Menkominfo is amazing. Jadi begini, mari kita lihat jika ya para buzzer-buzzer selama ini bikin hoax dan pro pemerintah yang dihapus duluan, artinya sudah bekerja dengan benar bagi bangsa ini. Namun jika memberangkus akun yang selama ini dikritik terhadap rejim, artinya dia petugas partai. Ya kita lihat saja nanti bagaimana yang kemudian apakah selama ini ya akun-akun para buzzer tentunya begitu. Tapi kita lihat bahwa proses dalam hal ini bisa saja apa yang selama ini pasti yang memelihara buzzer siapa begitu kan. Ya katanya sudah dikutip dari Tempo begitu ya. Terus kemudian banyak siapa yang punya akun buzzer itu begitu. Itu sangat disayangkan sekali hal-hal seperti itu begitu. Tetapi kalau kita melihat bahwa masyarakat itu semuanya pada hari ini ya melihat bahwa iya, karena di satu sisi adalah ada ruang di mana kita bisa melakukan itu begitu. Tapi kita saja persoalan-persoalan politik itu kan, yang namanya politik itu kan bisa ada kepentingan besar terhadap bangsa kita. Kira-kira seperti itu begitu. Dan masih banyak ya komentar-komentar netizen ini. Ini ya Menkominfo akun medsosnya sih sebenarnya untuk yang terdiri ya untuk berdiri di pihak sana. Tentu yang meresahkan adalah akun-akun oposisi yang bermaksud wow untuk menangani oposisi, bahkan seorang Jokowi menciptakan ya seorang menteri khusus ya. Terima kasih banyak untuk sesanjungannya. Kan sudah kelihatan siapa mereka begitu ya. Menteri Kemensos. Ini kritikan-kritikan netizen. Bayangkan begitu. Kalau ya sudah diangkat menjadi Menteri Kominfo di situ begitu, tapi pada akhirnya ya yang diberantas itu adalah hanya oposisi dan sebagainya, kan ini kan aneh bagi mereka begitu kan. Jadi persoalan-persoalan inilah yang kemudian ya tentu menjadi catatan penting kepada bangsa kita begitu. Siapa sih yang sebenarnya yang memelihara buzzer dan sebagainya begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, Menkominfo Budi Ari bakal bereskan akun-akun buzzer yang meresahkan jelang pemilu di 2024. Wow, sampai ada segitunya begitu ya, Pak Jokowi punya ya yang namanya menteri di situ begitu ya. Bahkan Budi Ari Setiadi resmi dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika ya Menkominfo RI. Dia membeberkan siap membereskan akun-akun yang meresahkan masyarakat jelang pemilu di 2024. Antara lain seperti buzzer dan akun-akun media sosial yang menyebarkan informasi hoax dan radikalisme. Hal ini disampaikan Budi dalam konferensi persnya usai ya serah terima jabatan di gedung Kominfo Jakarta Pusat begitu ya. Kalau pada akhirnya mendukung salah satu calon di situ, ya netralitas itu perlu dipertanyakan begitu ya di situ begitu ya. Karena apa? Karena di satu sisi melihat bahwa ya karena ini berangkat dari petinggi Projo begitu, lalu kemudian yang mendukung Pak Prabowo ada sebagian di situ begitu. Pada akhirnya siapa sih sebenarnya lawan-lawan Pak Prabowo? Akankah itu diberantas semua begitu? Ataukah jangan-jangan dibiarkan? Kan itu pertanyaan masyarakat hari ini begitu.
Yang pasti bahwa pengendalian platform-platform yang meresahkan masyarakat itu menjadi tugas dan tanggung jawab dari Kementerian Komunikasi dan Informasi. Nanti soal caranya apa, ya sabar, kata Budi. Penindakan, kata Budi, belum akan dilakukan dalam waktu dekat. Pasalnya dia menilai suasana jelang pemilu di 2024 saat ini masih kondusif. Suasana kan belum panas sekarang. Nanti kita persiapkanlah supaya narasi pemilu damai dan bisa. Budi mengungkapkan dia juga bakal fokus pada pembangunan infrastruktur digital dan ekosistem digital seperti e-commerce hingga perlindungan data pribadi. Bahkan selain itu secara singkat Budi juga menyampaikan pesan yang diberikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD saat terima jabatan. Bahkan dia mengatakan diketahui Mahfud MD sempat mengisi kekosongan jabatan Menkominfo sebagai pelaksana tugas PLT Menkominfo usai Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi BTS 4G. Pokoknya tadi Pak Mahfud berpesan bahwa yang sudah diselesaikan ditangani. Kita fokus untuk terus mengeksekusi pengadaan infrastruktur digital itu. Itu kan artinya apa? Artinya selama ini itu kan sudah jelas menunjukkan bahwa kalau ingin bekerja fokus saja kepada digitalisasi yang ada selama ini begitu ya. Kalau ingin membasmi akun-akun para buzzer begitu kan, tentu tidak semua orang itu yang punya kanal YouTube di situ begitu kan, buzzer semua begitu kan. Di satu sisi walaupun dia menjadi oposisi, tapi pada hakikatnya dia memberikan atau mengkritik pemerintah itu berdasarkan apa yang selama ini dirasakan oleh masyarakat. Kan begitu logikanya begitu kan. Ini kan kalau menghapus di situ begitu kan, tentu kan orang berbicara kanal YouTube yang lain kan juga meresahkan di satu sisi begitu kan. Tetapi perlu diingat ada sebagian oposisi yang mengkritik pemerintah itu bukan berarti benci kepada pemerintah, tetapi lebih mengontrol apapun kebijakan pemerintah itu begitu. Itu sudah jelas di situ begitu ya. Tetapi sangat disayangkan sekali begitu si petinggi Projo itu begitu kan. Kenapa? Karena dilantik menjadi Menkominfo di situ yang terafiliasi pasti kepada dukungan calon-calon tertentu. Siapa mereka? Masyarakat kan sudah paham siapa mereka begitu ya. Oke mungkin itu yang kami sampaikan tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini dan jangan lupa kita terus tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat sebarkan melalui berbagai media.